Halo teman-teman, selamat pagi. Di ibadah kita pagi hari ini, kita akan sama-sama belajar tentang penata layanan talenta. Teman-teman yang melayani hari ini adalah teman-teman dari Tidar dan Alicia dari M. Yamin. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, selamat pagi. Aku yakin kita semua dalam keadaan yang luar biasa, amin. Kita pada pagi hari ini akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita awali dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu Tuhan, yang masih melayakan setiap kami ada sampai saat ini. Sekarang tiba saatnya kami akan mempermuliakan nama-Mu Bapa, biarlah Engkau berkati ibadah ini dari awal hingga berakhir. Untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, kami telah berdoa, amin. Teman-teman, mari kita angkat pujian, Ku diberi kuasa. Persiapkan hati kita, pikiran kita. Mari kita angkat pujian, Yesus padamu ku berseru. Kau Tuhan menolong dalam hidupku, ku percaya
padamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Miss Ayu dalam Ngopi Bareng. Ngobrol pakai hati, ya sambil ngopi. Ngopi bareng yuk. Di Ngopi Bareng kita kali ini, kita akan ngopi bareng Pak Matius. Kita akan ngobrolin tentang penata layanan talenta. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan penata layanan talenta itu? Lalu apa aja ya kesulitannya dalam kita mengembangkan talenta yang kita miliki? Lalu apa aja sih yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mengembangkan talenta yang kita miliki dengan optimal? Kalau gitu nggak usah tunggu lama lagi ya, langsung aja kita ngobrol sama Pak Matius. Ngobrol pakai hati, ya sambil ngopi. Ngopi bareng yuk. Halo Pak Matius. Halo. Nah, teman-teman ini nih yang namanya Pak Matius. Mungkin ada di antara teman-teman yang masih belum kenal nih sama Pak Matius. Mari Pak, silakan perkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Matius Siswanto. Saya adalah rohaniwan yang saat ini melayani di Gereja Kalam Kudus Malang. Itu tadi ya teman-teman ya, perkenalan singkat dari Pak Matius. Nah, Pak Matius, hari ini kan kita akan ngobrolin tentang penata layanan talenta nih ya Pak ya. Nah, apa sih Pak sebenarnya penata layanan talenta itu? Mungkin teman-teman di rumah ada yang masih belum tahu tuh penata layanan talenta. Ya, jadi begini, maksud dari kalimat penata layanan talenta itu adalah bagaimana cara kita ini memanfaatkan atau menggunakan talenta yang kita miliki ini supaya kita ini menjadi orang yang
bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita miliki atau bakat dasar yang kita miliki dan hasilnya bisa maksimal. Seperti itu. Ya. Bagaimana kita mengembangkan apa yang kita miliki, talenta yang kita miliki untuk hasil yang maksimal, ya, begitu betul, Pak ya. Betul. Nah, jadi begini, kenapa kita ini harus menggunakan talenta kita dan mengembangkan talenta kita? Nah, yang harus diketahui di sini adalah begini, bahwa Allah itu telah menciptakan alam semesta ini dengan sangat sempurnanya. Artinya, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk ciptaan Allah itu telah disediakan semuanya. Secara khusus bagi manusia, segala sesuatu yang dibutuhkan itu telah disediakan oleh Allah. Nah, di dalam memenuhi kebutuhan manusia ini, ada hal-hal tertentu atau bahan-bahan yang disediakan oleh Allah itu bisa langsung kita nikmati, seperti buah, kemudian air kita bisa langsung minum ya, khususnya air yang dari sumur itu bisa langsung kita nikmati. Nah, selain itu kita ini Tuhan juga menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang sebelum kita memanfaatkannya atau mengkonsumsinya, kita harus mengolah terlebih dahulu. Misalnya ada mana, ya. Mana itu adalah bahan makanan yang disediakan oleh Tuhan ketika orang Israel berada di padang gurun dalam perjalanan dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, mana itu sebelum dimakan harus diolah terlebih dahulu. Bisa dijadikan seperti roti atau mungkin seperti apem dan juga makanan yang lainnya. Nah, kemudian ada juga daging yang disediakan oleh Allah. Nah, daging itu harus dimasak terlebih dahulu sebelum daging itu dikonsumsi oleh manusia. Nah, kalau kita lihat zaman modern sekarang, seperti sekarang ini, kebutuhan manusia itu begitu kompleksnya gitu ya, begitu banyaknya. Nah, tetapi itu pun juga Allah telah menyediakan semuanya ini. Nah, dalam kebutuhan-kebutuhan itu seperti misalnya ada meja ya seperti ini, kemudian ada kursi, kemudian ada komputer yang setiap hari kita pasti berhadapan dengan komputer, apalagi dengan HP. Nah, semua itu adalah hasil dari karya Allah. Ya, sekali lagi semuanya itu adalah hasil karya Allah melalui tangan-tangan manusia. Ya, seperti itu. Oke, jadi gitu ya Pak ya. Jadi manusia ini dipakai sama Tuhan untuk bisa memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Iya, betul. Nah, apakah hal ini manusia itu karena manusia memang pada dasarnya sudah punya keterampilan itu atau gimana sih Pak sebenarnya? Nah, sebenarnya begini ya. Semua makhluk hidup, bukan hanya manusia. Kalau kita lihat seperti burung itu ya. Burung itu bisa menganyam itu sarangnya itu begitu luar biasa. Kalau saya senang itu lihat sarang burung manyar itu begitu luar biasa. Itu salah satu contoh bagaimana setiap makhluk hidup itu diberi keterampilan tertentu. Apalagi manusia ya. Jadi manusia itu diberi keterampilan atau bakat-bakat secara istimewa, bakat-bakat dasar itu supaya apa? Supaya manusia itu bisa menjadi mitra Allah di dalam berkarya, terutama di dalam memenuhi kebutuhan makhluk hidup ciptaan Tuhan. Nah, contoh yang nyata itu dalam perjanjian lama itu adalah ketika
untuk beribadah kepada Tuhan. Pada waktu itu orang-orang Israel berjalan di padang gurun, ya. Nah, mereka untuk bisa beribadah kepada Allah itu ada alat-alat yang diperlukan, ya. Jadi ada alat-alat yang diperlukan dalam kemah suci, ya, ada kandil, kemudian ada tempat lampu dan sebagainya. Nah, itu merupakan alat-alat yang sangat penting yang dibutuhkan untuk ibadah. Nah, ketika Tuhan melihat kebutuhan itu, nah bagaimana cara Tuhan memenuhi kebutuhan itu? Tuhan tidak langsung mengirimkan barang-barang itu terjun dari langit, ya, diterjunkan Tuhan dari langit, kemudian manusia menggunakannya, tinggal menggunakannya. Bukan seperti itu. Tetapi Allah itu memberikan hikmat kepada umatnya, kepada orang-orang yang ditunjuknya itu untuk mengerjakan barang-barang itu. Nah, kalau dalam hal ini, pada waktu itu orang-orang yang ditunjuk itu adalah seorang dari suku Yehuda yang bernama Besaleel bin Uri bin Hur. Nah, dengan keahlian atau talenta yang diberikan oleh Tuhan, maka Besaleel dan kawan-kawan ini kemudian mampu menciptakan segala perkakas-perkakas yang dibutuhkan untuk ibadah dalam kemah suci itu, ya. Nah, perlu diingat bahwa sebenarnya Besaleel dan teman-teman itu bukan satu-satunya orang yang diberi talenta atau keahlian khusus oleh Allah. Kalau kita lihat di dalam tokoh-tokoh Alkitab, ya, banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab itu yang diberi karunia khusus. Misalnya di sana kita bisa melihat Daud. Daud itu mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa di dalam memainkan musik kecapi. Nah, Daud karena keterampilannya yang luar biasa dan dia tekun mengembangkan talentanya itu, kemudian Daud bisa menjadi pemain musik untuk istana Raja Saul. Nah, kalau setiap kali Saul mulai kerasukan roh jahat itu, ya, Saul itu menjadi emosional, marah-marah, dan emosinya itu tidak bisa terkendalikan. Nah, tetapi begitu Saul mendengarkan Daud memainkan kecapi itu, hatinya bisa menjadi tenang, ya, hatinya bisa menjadi tenang. Kemudian roh jahat itu kemudian pergi dari dirinya sehingga dia menjadi tenang. Nah, ada yang contoh lainnya seperti Yusuf. Yusuf diberi keterampilan khusus, ya, bakat khusus untuk menafsirkan mimpi, sehingga dengan keahliannya sebagai penafsir mimpi itu kemudian Yusuf diangkat menjadi wakil raja di Mesir, ya, seperti itu. Oke, Pak. Jadi kan bisa dibilang bahwa manusia ini sudah diberikan talenta masing-masing sama Tuhan, gitu ya. Dan bisa jadi juga bahwa talenta si A, B, dan seterusnya itu beda-beda kan ya? Ya, betul. Tapi Pak, kenapa ya masih ada di antara mereka yang dalam proses kehidupannya ini mengalami kegagalan nih? Contohnya misalnya ada di antara mereka yang masih menjadi gelandangan, menjadi pengemis, bahkan ada di antara mereka yang menjadi penjahat. Apakah itu merupakan talenta yang sudah diberikan sama Tuhan sama mereka gitu, Pak? Iya. Jadi begini, yang pasti Allah itu tidak pernah menciptakan manusia itu untuk menjadi gelandangan, untuk menjadi penjahat, atau untuk menjadi orang-orang yang tidak berguna bagi orang lainnya, ya. Nah, mereka bisa menjadi seperti itu karena mereka itu tidak mengembangkan talenta yang mereka miliki itu dengan semaksimal mungkin. Nah, ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta, ya. Semua hamba itu diberi talenta oleh tuannya. Nah, ada yang memiliki talenta itu jumlahnya 5,
ada yang memiliki atau ada yang diberi talenta itu jumlahnya 2, ada juga yang 1. Nah, yang menarik di sini adalah yang memiliki talenta sebanyak 5 dan yang memiliki talenta yang sebanyak 2, itu mereka berhasil mengembangkan talenta sehingga dalam kehidupan mereka bisa dikatakan sebagai orang yang berhasil, begitu ya. Tetapi yang memiliki 1 talenta itu gagal di dalam mengembangkan talentanya. Nah, ini bukan karena dia itu memiliki talenta yang sedikit, yaitu hanya 1, bukan, tetapi karena dia itu tidak mau mengembangkan talenta, sebaliknya justru dia menguburkan talenta yang diberikannya itu, sehingga dia tidak bisa menjadi orang yang berhasil di dalam kehidupannya. Nah, kalau kita kembali kepada dengan Bezaleel dan kawan-kawan, keberhasilan mereka dalam mengembangkan talenta yang mereka miliki itu karena mereka berkonsentrasi dengan talenta yang betul-betul mereka miliki. Nah, Bezaleel dan kawan-kawan itu begitu mereka diberi hikmat ya untuk mengerjakan perkakas kemah suci, mereka langsung berkonsentrasi dengan apa yang dimilikinya. Nah, mereka mengerjakan segala sesuatu dengan sesuai dengan bidangnya, sehingga kita melihat hasilnya itu begitu sangat sempurna. Sehingga Musa di dalam kitab Keluaran itu dia mengatakan begini, dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan, demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka. Nah, jadi dengan berkonsentrasi kepada talenta yang dimiliki itu, maka orang itu akan begitu mudah mengembangkan talenta karena memang ada bakat-bakat yang sudah dimilikinya, sehingga dia tinggal menapakinya dengan lebih mudah. Nah, contoh yang saya pernah perhatikan itu ya, yaitu ada seorang anak kecil yang pada waktu itu usianya 3 tahun. Nama anak ini adalah Akim Kamara. Nah, dalam usia 3 tahun, dia tampil dalam sebuah konser, dan pada waktu dia memainkan alat musik itu ya, dia tuh memainkannya itu secara ini ya, agak fals-fals begitu ya. Tetapi saya perhatikan, orang tuanya itu memperhatikan dia, dan dia dengan sangat antusias belajar terus. Ya, kemudian 2 tahun kemudian, dia diundang lagi untuk tampil dalam sebuah konser musik. Ya, tepatnya di usianya yang ke-5 tahun itu, dia tampil dalam sebuah konser musik, dan hasilnya begitu luar biasa, sangat memukau. Ya, kita coba perhatikan Akim Kamara ketika usia 3 tahun, dan kemudian yang berikutnya itu adalah usia 5 tahun. Kita lihat sebentar ya.
Pak ya. Iya, iya. Nah, berarti memang diperlukan konsentrasi dalam talenta kita, gitu ya Pak Iya, ya? betul, betul. Nah, sebenarnya Pak, apa sih yang menyebabkan seseorang sulit untuk memfokuskan diri untuk mengembangkan talenta yang dimiliki? Nah, begini, yang seringkali menyebabkan seseorang itu gagal untuk memfokuskan diri dalam pengembangan talentanya itu, karena biasanya mereka itu kagum dengan talenta orang lain. Nah, celakanya orang tersebut itu bukan hanya kagum, tetapi kemudian dia juga tergoda untuk menjadi seperti orang itu, padahal itu bukan talentanya. Ini, kalau kita kembali kepada Bezaleel dan teman-temannya, talenta yang mereka miliki itu adalah talenta yang berhubungan dengan bidang pertukangan, ya, seperti tukang kayu, tukang besi, ya, tukang batu, tukang kain atau penjahit itu ya. Nah, semua bidang yang berkaitan dengan pertukangan, peternakan, pertanian itu biasanya dianggap sebagai profesi yang rendah. Karena apalagi mereka kan sudah lama hidup di perbudakan tanah Mesir. Dan di Mesir itu bidang-bidang yang saya sebutkan tadi itu merupakan bidang-bidang yang dianggap rendah begitu ya. Kalau dikerjakan sebelah mata gitu ya Pak. dipandang sebelah mata. Jadi banyak orang kalau bisa jangan jadi seperti itu. Nah, tetapi di sini Bezaleel dan teman-teman itu tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang rendah, tetapi sebaliknya dia melakukannya dengan semaksimal mungkin. Nah, saya yakin ya, jika Bezaleel tergoda untuk membandingkan profesinya dengan orang-orang lain ya, seperti menjadi tentara atau jadi pejabat-pejabat dalam kerajaan dalam kerajaan atau profesi-profesi lainnya, saya yakin pasti mereka tidak akan mau mengerjakan apa yang diinginkan oleh Tuhan itu. Dia ingin menjadi orang lain, tetapi mereka tidak seperti itu. Mereka menekuni bidang yang betul-betul dia miliki, dan hasilnya ketika dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, Musa sendiri mengatakan bahwa hasilnya begitu sempurna dan sangat mengagumkan. Ya. Oke, jadi gitu ya Pak ya. Ya. Nah, Pak, ada nggak sih tips-tips yang bisa Bapak bagikan untuk teman-teman di rumah sehingga teman-teman di rumah bisa mengembangkan talenta yang mereka miliki secara optimal nih, apa ya? Ya, jadi begini, kita ini harus selalu ingat bahwa setiap orang diciptakan oleh Tuhan itu begitu unik dan untuk maksud-maksud tertentu. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka Tuhan itu telah memperlengkapi orang-orang itu dengan talenta-talenta yang khusus. Begitu ya. Ya, itu yang harus kita ingat. Oke, jadi setiap kita itu unik teman-teman, dan kita sudah diperlengkapi sama Tuhan dengan talenta-talenta yang beda satu dengan yang lainnya. Yang perlu kita lakukan adalah mengembangkannya gitu ya Pak ya. Ya. Nah Pak, sebelum kita mengakhiri obrolan kita hari ini nih, ada nggak sih closing statement yang bisa Bapak sampaikan untuk teman-teman? Ya, jadi begini, kagum dengan profesi orang lain seperti penyanyi yang suaranya mungkin sangat merdu, atau pemain musik yang memainkan piano atau musik-musik lainnya begitu mempesona, itu sah-sah saja. Tetapi yang tidak boleh itu adalah jangan sampai kita ini menjadi seperti mereka. Jikalau kita ini tidak memiliki talenta seperti mereka, gitu. Tapi kembangkanlah talenta yang kita miliki. Itu pasti hasilnya akan maksimal dan kita pasti akan berhasil kalau kita betul-betul konsentrasi dengan talenta yang kita miliki itu. Oke, jadi teman-teman nggak apa-apa kok kita ngefans, kita kagum dengan talenta yang dimiliki sama orang lain.
Tapi jangan sampai kita ingin menjadi seperti orang lain itu kalau kita nggak punya talenta yang dimiliki sama orang lain itu. Jadi setiap kita kan sudah dikasih talenta masing-masing ya Pak ya. Betul. Dan bagaimana kita mengembangkan talenta yang sudah Tuhan kasih dalam diri kita mau mengembangkan secara optimal gitu ya Pak ya. Iya, betul. Nah, teman-teman, itu tadi obrolan kita tentang penata layanan talenta. Kiranya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Matius bisa jadi berkat bagi kita semua. Nah, Pak, untuk mengakhiri obrolan kita hari ini, minta tolong Pak Matius untuk berdoa buat teman-teman yang ada di rumah supaya kami bisa mengembangkan talenta yang kami miliki dengan optimal dan sesuai dengan maunya Tuhan dalam kehidupan kami. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami bersyukur hari ini kami diingatkan bahwa setiap kami unik di mata Tuhan dan Tuhan menjadikan kami dengan tujuan-tujuan tertentu, dan untuk mencapai tujuan itu Tuhan sudah memberikan kepada kami talenta-talenta yang luar biasa. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami mengenal talenta apa yang Tuhan berikan kepada kami, dan mampukanlah kami untuk betul-betul berkonsentrasi di dalam mengembangkan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Sebab kami sadar bahwa talenta itulah yang Tuhan jadikan supaya kelak hidup kami menjadi seperti apa. Kami bisa berguna bagi orang lain dan tentu memuliakan nama Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami tidak tergoda untuk menjadi orang-orang lain yang memiliki talenta-talenta yang mengagumkan. Sebab kami tidak memiliki talenta seperti mereka. Tetapi tolonglah kami untuk kami senantiasa berkonsentrasi dengan talenta yang kami miliki ini. Tolonglah kami untuk kami lebih sungguh-sungguh mengenal talenta kami ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap puji syukur. Amin. Amin. Nah, Pak Matius, terima kasih ya sudah mau menemani saya dan teman-teman ngopi bareng hari ini. Baik. Nah, teman-teman, itu tadi obrolan kita tentang penata layanan talenta. Kiranya apa yang sudah kita obrolin hari ini bisa jadi berkat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Ngobrol pakai hati, ya sambil ngopi. Ngopi bareng yuk. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan firman yang telah disampaikan. Biarlah apa yang telah kita dengar dapat tertanam dalam hati kita dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita meresponi firman dengan mengangkat lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati,
marilah kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan kita memohon berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin.